Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Pak Habibur Rahman, selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang membidangi masalah advokasi, Pak Maulana, tim anggota advokasi, Pak Fritz, juga anggota tim advokasi, dan teman-teman serta kawan-kawan media yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah kami dari TKN secara resmi memberikan keterangan media atau keterangan pers berkaitan dengan berbagai temuan dan ekspos dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang masuk pada tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Pada mulai dari kemarin sudah memasuki tahap rekapitulasi C1 plano ya, di tingkat kecamatan. Karena itu hal-hal ini akan disampaikan secara beruntun. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman, nanti akan ditambahi oleh Saudara Fritz Regar. Waktu dan tempat kami persilakan Saudara Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Ya, pertama-tama kami ingin update saja soal situasi terkini ya di bidang advokasi dan hukum, bahwa kami sudah menyiapkan ya tim untuk mengantisipasi apabila ada sengketa proses di Bawaslu ataupun PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tim ini ya terdiri dari yang selama ini sudah terlibat di TKN sendiri, dan juga banyak tambahan tenaga ya dari guru besar hukum tata negara, kemudian teman-teman yang pernah beraktivitas di MK, di Bawaslu, di KPU, ya mantan-mantan penyelenggara, bergabung dengan tim yang bersiap-siap melakukan advokasi apabila ada gugatan ya, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Sambil menunggu dan mengawal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan ya, kami juga sudah mengantisipasi masalah-masalah apa yang akan dipersoalkan. Selain itu ya, khusus di masa tenang sampai dengan saat ini ya, di masa tenang saat pencoblosan dan saat rekapitulasi, kami sudah menerima setidaknya 776 aduan ya, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang intinya adalah dugaan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami. Ada 3 variasi besar. Yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi ya kepada calon pemilih ya. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga memilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam supporter. Itu banyak sekali kami dapati. Nah, lalu yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan. Variasi yang kedua yang cukup banyak. Nah, yang ketiga ya, soal penghitungan ya, terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah, kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke Bawaslu, ada yang sudah selesai, ini kita masih terus inventarisir. Nah, teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya 2 tindak pidana penganiayaan ya, terkait pemilu presiden dan wakil presiden, di mana korbannya adalah tim kami, tim Paslon 2. Ya, yang pertama Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024
di TPS 03 Kelurahan Padang Masyang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya Hah? Sirandorung. Itu aja sekali. Sirandorung. Oke. Saksi Prabowo Gibran atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya, PSU, buka kotak PSU itu, yang berlangsung di kantor kecamatan Sirandorung, Selasa 20 bulan 2 tahun 2024. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan penghitungan suara di Desa Muaraore untuk TPS 2, 3, dan 4 di Kecamatan Sirandorung sekitar pukul 16. Pada saat penghitungan suara ulang di Muaraore, ketika penghitungan suara perolehan suara untuk Presiden, saksi kami atas nama James Nahampun telah dianiaya, dipukul sehingga mengalami luka cukup parah. Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah. Mungkin Jadi, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, meskipun secara penghitungan melalui sirekap yang disampaikan oleh KPU, Paslon 2 memimpin perolehan suara Pilpres yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, tapi tindakan-tindakan yang tidak terhormat, yang sebagaimana tadi teman-teman telah saksikan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima bersama-sama. Proses penghitungan suara ulang ataupun proses pemungutan suara ulang merupakan proses yang dibenarkan oleh undang-undang dalam pasal 374 dan pasal 375 daripada undang-undang pemilu. Dan oleh karena itu terhadap tindakan kami menyebutnya sebagai penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan kepada saksi kami, akan kami laporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Kami berharap kepada teman-teman yang berada di kecamatan dalam proses rekapitulasi ini dapat menahan diri dan mempergunakan jalur yang ada dan tidak mempergunakan jalur kekerasan pada saat adanya terjadi perdebatan, pada saat terjadinya diskusi pada saat proses rekapitulasi suara. Demikian Pak Bib. Kalau proses penghitungannya itu adalah penghitungan suara ulang. Jadi nggak puas dengan hasil rekap di kecamatan, minta untuk dihitung ulang. Ketika dihitung ulang karena di rekapnya semula 02 kalah. Setelah dihitung ulang ternyata 02 menang. Nah kemudian disitulah terjadi saling baku. kita dipukulin, Pak. Sudah dipukulin begitu. Saya kira itu. Ya. Karena saksi kami ketika dia tidak percaya ketika hasil direkap karena dia punya C1 kan. Ketika di C1 menang di TPS itu, kenapa di dalam rekapnya kok ditulis kalah gitu. Nah di situ makanya kemudian saling ngotot di situ, ketika saling ngotot minta supaya ada proses penghitungan ulang gitu. Dan masih banyak lagi TPS-TPS yang lain yang ketika dia ngotot untuk penghitungan ulang, tetapi pihak KPPS-nya tidak mengindahkan atau nggak menyetujui gitu. Kalau ada tambahan lagi Pak Habib silakan. Iya benar. Ya. Jadi kan memang kalau penghitungan begitu ada miss, ada beda, semua mengajukan penghitungan ulang, buka kotak.